Qala syarihu rahimahullahu ta'ala qawluhu huwal awwalu. Bahwa firman Allah huwal awwalu, al-jumlatu huna, bahwa jumlah ini, kalimat ini ja'at, datang, mu'arrafatat tarafain, atau ja'at ma'rifatat tarafain, bahwa jumlah ini datang dalam keadaan ma'rifah. Dhamir huwa ma'rifah, al-awwal juga ma'rifah. Huwal awwalu. Yang pertama ma'rifah, yang keduanya ma'rifah. Ma'rifatut tarafain. Fahiya tufidu ikhtisasahu, maka ini memberikan faidah terkhususnya Allah Subhanahu wa taala bihadhil asma'il arba'ati, dengan 4 nama ini. Ini khusus milik Allah. Wa ma'aniha, dan makna-maknanya, ala ma yaliqu bijalalihi wa 'azamatihi, berdasarkan apa yang layak bagi kemuliaan Allah dan keagungannya. Fala yuthbatu li ghairihi min dzalika syai'un, maka tidaklah diperbolehkan untuk ditetapkan sesuatu itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Al-awwal wal akhir wal zahir wal batin. Wa qad ittarabat ibaratul mutakallimin fi tafsir hadhihi al-asma', dan telah goncang ungkapan-ungkapannya para ahlul kalam dalam menafsirkan nama-nama ini. Ahlul kalam dari al-falasifah, goncang perkataan mereka karena mereka tentunya membangun segala sesuatu dengan akal. Sedangkan ahlus sunnah wal jamaah, mereka tidak membangun perkara-perkara tersebut, khususan fi masailil aqidah alal aql. Wa innama huwa taslim lima ja'a fi kitabillah wa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Dari kalangan mereka ahlul kalam, ada yang menyangka bahwa yang dimaksud dengan al-akhir, makna daripada al-akhir, huwal awwal wal akhiru, bahwa Allah itu yang akhir, bahwa suatu saat nanti tidak akan tinggal segala sesuatu. Surga nanti akan sirna, akan ada akhirnya. Ya, neraka juga demikian. Dunia juga demikian. Langit juga demikian. Aras juga demikian. Segala sesuatu sirna. Nah, dan ini bertentangan dengan apa yang telah kita sebutkan dahulu, bahwa segala sesuatu yang ada wujudnya itu terbagi menjadi 3. Ada yang azali wa abadi, iya kan? Itu sifatnya siapa ya kawan? Wa huwal haqqu subhanahu wa ta'ala. Ada yang la azali wa huwa abadi. Wa huwa madza? Al-jannah. Wa kadzalika madza? Wan nar. Wa ahluhuma wal arsh. Aidan. Dan al-arsh saqful jannah. Ya. Surga di atasnya arasy, atapnya surga. Wa fawqahu huwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini abadi. Nah, kalau mereka tidak, mereka mengatakan bahwa makna al-akhir menunjukkan bahwa segala sesuatu akan sirna, akan ada akhirnya. Termasuk surga, termasuk neraka, termasuk kenikmatan-kenikmatan yang ada. Adapun dunia dan langit, naam, betul, akan sirna, akan hancur. Tapi surga dan neraka
dan kenikmatan serta azab dan para penghuninya telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka itu tinggal di dalamnya abadan. Kematian disembelih. Nah, mereka ini mengatakan bahwa suatu saat nanti akan ada suatu zaman yang itu merupakan zaman penghabisan seluruh dari makhluk. Jadi kalau di dalam surga dengan segala macam kenikmatannya itu ada batasnya, kata mereka. Jadi suatu saat nanti ketika datang zaman selesainya makhluk, akan punahnya makhluk, maka zaman itu di mana ada seseorang yang ingin mengambil buah-buahan surga, ketika dia mengambil datang zaman itu diam, ambil diam, karena sudah selesai zamannya. Yang mau mengambil bidadarinya mau dipegang, diam akhirnya, diam. Ya, di dalam neraka yang mau disiksa, dipukul. Begitu mau dipukul, datang zaman diam, datang zaman selesainya itu diam. Selesai siksaan. Kebiasaan nonton film ini. Nah, kalau film ada awal ada akhir, ya kan? Tapi kalau surga neraka hakikat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan khalidina fiha badan. Maka mereka ini telah dibantah secara tafsil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, tapi dalam bentuk syair di Nuniyah, ya. Nah, dan dijelaskan pula beliau ini Syekh Muhammad Khalil Harras punya syarah Qasidah Nuniyah, itu 2 jilid. Masya Allah, bagus sekali. Beliau menjelaskan tentang makna-makna yang terdapat dalam Nuniyah itu. Nah, ini yang beliau maksud, goncangnya ungkapan para ahlul kalam dalam menafsirkan nama-nama ini. Wala da'iya li hadhihi tafsirat, dan tidak ada bagi kita untuk menyinggung tafsir-tafsir ini. Ba'dama warada tafsiruha anil ma'sum, setelah datang penafsirannya dari al-ma'sum salawatullah wa salamuhu alaih sallallahu alaihi wasallam. Faqad rawa Muslimun fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yaqulu, bahwa beliau bersabda atau beliau berkata, idza awa ila firashi, apabila beliau mendatangi tempat tidurnya, maka beliau berdoa sebelum tidur, Allahumma rabbas samawati as-sab'i wa rabbal ardi wa rabba kulli syai'in faliqal habbi wan nawa munzilat taurati wal injil wal qur'an a'udzu bika min syarri kulli dhi syarr anta akhidhun bi nasiyatihi antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'un iqdi anni ad-daina wa aghnini minal faqr. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam doa ini sudah terkandung tafsir yang terdapat dalam surah Al-Hadid ini. Wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Beliau mengatakan, ya Allah, Rabb yang memiliki langit yang 7, Rabb yang memiliki bumi, Rabb yang memiliki segala sesuatu, Allah yang memecah al-hab, ya, tumbuh-tumbuhan,
biji-biji dari tumbuh-tumbuhan, wan nawa, dan biji-biji dari buah-buahan, pepohonan. Munzilat Taurati wal Injil wal Quran, Allah yang menurunkan Taurat, Injil, Al-Quran. A'udzubika min syarri kulli dzi syarr, aku berlindung kepadamu dari kejahatan setiap yang memiliki kejahatan. Anta akhidun binasiyatih, engkau yang mengambil ubun-ubun mereka, engkau yang menguasai mereka. Antal awwalu falaysa qablaka syai'un, maka engkaulah al-awwal. Nama engkau al-awwal, yang maknanya adalah falaysa qablaka syai'un, tidak ada sebelummu sesuatu. Ya, ini untuk semakin memperjelas makna dari al-awwal. Bukan berarti tidak ada sebelummu sesuatu, yakni sebelum sesuatu ini ada, sebelum sesuatu ini tidak ada, lalu kemudian Allah mempunyai permulaan, tidak. Tapi yang dimaksud di sini adalah azali itu sendiri, tidak ada permulaan. Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah itu sudah ada sebelum langit dan bumi ini ada. Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah ada sebelum segala sesuatu ini ada. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ada sebelum kata ada itu ada. Tidak ada, gitu ya. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan laisa qablaka syai'un, tidak ada sebelum sesuatu. Wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'un, dan engkau yang akhir, maka tidak ada setelahmu sesuatu. Di sini yang telah kita sebutkan tadi terjadinya kekeliruan pemahaman dari haula al-mutakallimun, ahlul kalam. Ya, lalu difahami bahwa Allah itu yang terakhir, di mana nanti seluruh makhluk itu akan punah. Padahal tidak demikian. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau membantah dalam syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah bahwa jangan dianggap, ya, dan jangan difahami bahwa yang dimaksud dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala al-akhir ini menunjukkan ada akhir kehidupan dari makhluk ini. Karena di antara makhluk ada yang abadi. Dan abadi itu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga, neraka, ya, dan penduduknya, Arasy. Nah, ini adalah abadi. Oleh karena itu yang dimaksud dengan ayat ini, annahu muhitun bi kulli syai'in fala nihayata li akhiriyatihi. Kata beliau bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala meliputi segala sesuatu, maka tidak ada penghabisan dari akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada akhir. Nah, wa anta adh-dhahiru falaysa fawqaka syai'un, dan engkau yang zahir. Al-zahir bermakna al-ali, yang maha tinggi. Walladzi ba'atha rasulahu madza ikhwan liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi syahidan. Liyudhhirahu ay li yu'liyahu. Nah, meninggikan. Maka yang zahir maknanya adalah al-ali. Makanya Rasulullah menafsirkan anta zahir falaysa fawqaka syai'un. Tidak ada di atasmu sesuatu apapun. Wa antal batin falaysa dunaka syai'un, dan engkaulah yang al-batin falaysa dunaka syai'un, maka tidak ada yang lebih mengetahui perkara yang paling kecil. Tidak ada yang lebih dekat dari segala sesuatu itu darimu ya Allah. Sini mengisbatkan ilmu.
ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Ya, Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui keadaan mereka dari mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui keadaan mereka dari yang paling dekat dengan mereka. Ini isbat ilm wal ma'iyyah lillah Subhanahu wa taala. Naam. Iqdi anni dain wa aghnini minal faqr. Maka bebaskanlah aku dari hutang dan cukupkanlah aku dari kemiskinan. Hadis ini sahih. Hadis yang agung sekali. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dengan lafaz yang berdekatan. Fahadha tafsirun wadih. Maka ini penafsiran yang jelas, jami'un, yang telah mengumpulkan, yadullu ala kamali azamatihi subhanah, menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu muhitun bil asya'i min kulli wajh. Dan bahwasanya meliputi, Allah itu meliputi segala sesuatu dari segala sisi. Baik, sampai di sini akhwan.